La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man yasakha dinahu adiyana al-kubrati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpah curahkan keharibaan baginda insan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bab zammul hasad. Haqiqatul hasad wa hukmuhu wa aqsamuhu. Haqiqatul hasad wa hukmuhu wa aqsamuhu. Hakikat hasud wa hukmuhu, dan hukumnya hasud, hasad, hasud, wa aqsamuhu, dan bagian-bagiannya. Al-hasad nau'ani, ada dua macam. Ahaduhuma karahatun ni'mah wa hubbu zawariha anil mun'am alaih, wa sanihima adamu mahabbati zawariha wa tamanna mislaha, wa hadha yusamma ghibtah. Hasad itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, salah satunya yaitu karahatun ni'mah, yaitu membenci nikmat, wa hubbu zawaliha, dan mencintai atau menginginkan hilangnya nikmat itu, anil mun'am alaih, dari orang yang diberi nikmat tersebut. Perhatikan, hasud itu, hasud atau hasad, bahasa kita itu seringkali begitu, yaitu tidak menyukai nikmat dan membenci nikmat itu ada dalam diri orang lain, dan mengharapkan nikmat itu hilang pada orang yang diberikan nikmat. Nah, ini sering terjadi kepada kita dan juga di sekitar kita. Ada orang lain yang mampu apapun nikmatnya, karena di sini nggak disebutkan apakah nikmat itu nikmat dunia ataukah nikmat akhirat, tapi di sini disebutkan bahwasanya dia tidak menyukai orang lain itu memiliki nikmat, dan dia mengharapkan bahwa nikmat itu pergi dari orang yang diberikan nikmat itu. Muncullah hasud, seperti dulu yang terjadi pada kasusnya dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Si Qabil ini memiliki karakter dan sifat hasud. Dia nggak suka kalau Habil itu dijodohkan dengan pasangan yang menurut dia lebih cantik. Dia nggak suka kalau Habil itu kemudian ibadahnya lebih rajin, bekerjanya lebih giat. Dia juga nggak suka kalau Habil itu ketika disuruh berkorban itu mempersembahkan yang terbaik, karena Habil tahu persis Allah tidak akan menerima korbannya atau persembahan atau ibadah atau apapun yang dilakukan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maka muncullah sifat hasud ini. Nah, karakter Qabil juga menggambarkan adanya
hingga hari ini, bahkan hingga hari kiamat nanti, yang dia tidak suka kalau ada orang yang bahkan yang nggak suka dengan orang yang rajin sholat tuh juga ada. Ada orang yang nggak suka dengan orang yang rajin bekerja, berangkat pagi pulang petang lagi, itu ada yang nggak suka. Apalagi kalau sampai memiliki harta benda misalkan. Ada orang yang orang lain memiliki pasangan cantik juga nggak suka. Timbul rasa tidak suka dengan nikmat itu ada dalam diri orang lain. Nah, ini banyak yang mungkin barangkali kita pernah ada sifat-sifat itu dalam diri kita, entah sepintas, entah memang ada, atau entah memang kita biasakan, kita bangun itu dalam diri kita. Wa thaniha adamu mahabbati zawaliha tamanna mislaha wa hadha yusamma ghibthah. Kemudian bukan hanya benci nikmat itu ada dalam diri orang lain dan menyukai untuk hilangnya itu, tapi dia juga pengen menguasai. Minimal dia pengen sama, memiliki hal yang sama atau lebih dari orang lain. Mahabbatu zawaliha wa tamanna mislaha wa hadha yusamma ghibthah. Kemudian dia pengen setelah nikmat itu hilang dalam diri orang lain, dia juga pengen memiliki hal yang sama atau lebih daripada dia. Nah, ini hati-hati, karena antara hasud dengan yang sepintas disebut dengan apa namanya, mungkin kita termotivasi, mungkin barangkali dengan orang, wah dia rajin, saya juga harus memiliki yang sama, saya juga harus bisa begini, harus bisa begini, harus bisa begini. Kalau itu ditanamkan untuk diri sendiri dan keluarga, itu bagus sebagai motivasinya, sebagai girohnya untuk memiliki sesuatu. Tapi kalau itu sudah ditunjukkan dengan orang lain dan pengen saya harus sama seperti dia atau saya harus lebih dari dia, ini motivasinya udah ada muatan-muatan hasudnya. Motivasinya untuk diri dan keluarga, tapi nggak harus saya harus punya seperti yang orang itu miliki, saya harus lebih daripada yang orang lain miliki. Nah, jangan sampai motivasinya kemudian dicampur dengan hasud, karena hasud ini membahayakan. Kalau kita turuti terus, ini lama-lama menggerogoti ketakwaan kita, menggerogoti amal soleh kita. Sama halnya wala hasud ya kulunar al-hatab. Sama halnya seperti api itu membakar kayu bakar. Lama-lama kayu bakar, amal soleh kita itu bisa hilang, terbakar. Nah, kemudian kalau diteruskan, ini akan menjadi ghibthah. Ghibthah ini keinginan bercampur dengan hasud, sehingga nantinya cenderung kepada kejahatan yang seperti yang terjadi pada tadi dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Sehingga Qabil ini hendak membunuh. Orang kalau sudah dikuasai dengan hasud itu, nantinya dia pengen berbuat jahat. Ketika dikisahkan dua putra Adam ini, kan kemudian si Qabil ini pengen membunuh Habil. Karena sifat hasudnya itu. Kalau terus-teruskan begitu, akhirnya muncullah kejahatan-kejahatan di mana-mana karena pengen memiliki yang dimiliki oleh orang lain dengan cara apapun. Bahkan dengan cara merugikan, dengan cara melukai, dengan cara merusak, dengan cara membunuh sekalipun akan dia halalkan. Karena adanya orang yang memiliki ghibthah, sifat hasud yang dimanjakan oleh dia, dikembangkan menjadi sifat yang kemudian dikuasai oleh setan
awalnya amarah, hawa nafsu, kemudian dikuasai oleh setan, kemudian muncullah keinginan-keinginan untuk menguasai itu dengan cara apapun, dengan cara mencuri, merampok, korupsi, membunuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Fal awal yang pertama itu karahatun ni'mah wa hubbu zawalihanil mun'am alaih, itu hukumnya haramun, haram, jangan diterusin. Bikulli halin, dalam keadaan apapun kalau itu dilanjutkan itu haram. Kalau sampai kita tidak suka dengan nikmat yang ada dalam diri orang lain, kita menginginkan itu hancur orang lain itu, atau nikmat itu hilang dari orang tersebut, maka ini hukumnya haram. Bikulli halin, mau alasan apapun, di setiap saatnya itu akan menjadi haram dalam diri kita kalau itu kita piara. Illa ni'matan asabaha fajir, kecuali nikmat yang ada dalam diri orang tersebut digunakan untuk hal-hal yang dosa. Nah, contoh ada orang yang mendapatkan nikmat lebih, kemudian katakanlah begini, awalnya dia dulu orang yang sholat, kemudian setelah mendapatkan sesuatu dilebihkan oleh Allah, katakanlah ya, diberikan nikmat itu lebih, kemudian dia sudah mulai jarang sholat, kemudian dia menjadi orang yang terlena dengan hartanya, dengan nikmat itu, sehingga melalaikan perintah Allah, kemudian menjadi ahli maksiat, fajir, menjadi orang yang ahli maksiat. Maka boleh kita menghendaki bahwa kalau memang sebabnya karena nikmat itu, kita boleh. Kan ini di sini pengecualian illa nikmatan asabaha fajir, kecuali nikmat itu menyebabkan orang itu menjadi ahli maksiat, maka kita boleh berharapkan mudah-mudahan nikmat itu hilang, agar supaya dia kembali kepada Allah, agar supaya dia kembali sholat, dia kembali ke masjid, atau sekurang-kurangnya kita berharap mudah-mudahan dia sadar kembali bahwa katakanlah kalau memang itu nikmat itu berupa harta benda itu kemudian menyesatkannya. Kan banyak tuh orang ketika diuji dengan harta benda kan banyak yang tersesat. Oke. Wa huwa yasta'inu bihi ma la muharram ka ifsadin wa idza'in fala yadur mahabbata zawaliha anhu min haitsu hiya alatul fasad. Kalau kok nikmat itu kemudian merusak orang tersebut, wa huwa yasta'inu biha, kita tujuannya kita enggak hasud, yang kemudian kita mintakan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala jangan nikmati, mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jangan sampai orang kalau udah kelebihan harta biasanya sudah lupa sama ibadahnya, lupa sama majelis taklimnya, lupa sama majelis ilmunya. Nah, ini bahaya. Jangan sampai ngejar jabatan juga kita lupa dengan masjidnya, dengan majelis taklimnya, dengan kajian-kajian ilmiahnya. Jangan sampai lupa. Boleh mau ngejar jabatan, mau ngejar harta, kerja itu wajib, monggo silahkan, nyari ilmu itu wajib, tapi jangan sampai kemudian kerja kita membuat ibadah kita yang lain seperti ibadah mahdhahnya justru tersia-sia. Kaif sadin maidain fala yadur mahabbata zawaliha anhu. Kalau kok memang kemudian harta itu lebih dari sekedar merusak orang itu, sudah merusak, waidain melukai, merusak, maka kita nggak apa-apa, fala yadur mahabbata zawaliha. Kemudian nggak apa-apa kalau kita menginginkan bahwa dicabut tuh nikmat itu dari orang tersebut karena nggak membawa manfaat, bahasanya gitu. Kalau ada temen dikatakanlah sukses urusan duniawinya misalkan, tapi kok kemudian dia tidak lagi menjadi orang yang ahli ibadah, ahli sholat misalkan, yang dulunya rajin sholat, yang dulunya rajin ke masjid, yang dulunya ya masih suka ke masjid lah, kemudian kok bablas hilang dan nggak kelihatan sama sekali, kok denger-denger dia menjadi orang yang justru ahli maksiat. Fala yadur mahabbata zawaliha anhu min haitsu hiya alatul fasad.
Maka kemudian di sini fala yadur, nggak masalah kalau kemudian ada seseorang yang menginginkan itu hilang dari dirinya, asal ini tidak dibarengi dengan hasud ya. Min haitsu hiya ala tilfasa, jangan sampai ini tapi dibarengi dengan hasud. Murni bahwa kita menginginkan orang tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hancur. Yang berikutnya asbabul hasad, sebab-sebab hasad itu nanti ya akan kita bahas lagi. Wa ayyu maksiatin tazidu ala karahatika, sopo wis lanjut ya. Min ghairi ayyakuna laka minhu madarrah wa ila hadza syarul qur'ani biqaulihi in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Berkaitan dengan tadi maksiat, kemudian hasud, tidak menyukai nikmat, dan juga hal-hal yang tadi saya sampaikan. Min ghairi ayyakuna laka minhu madarrah, kalau memang itu tidak menimbulkan mudarat. Wa ila hadza syarul Qur'an biqaulihi in tamsaskum hasanatun tasuhum. In tamsaskum, kalau kalian kalau tamsas itu artinya bahasa menyentuh, maksudnya kalau kalian diuji dengan kebaikan, kalau kalian diliputi dengan kebaikan, hasanatun tasuhum, kemudian kok kalian menjadi jelek, wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, dan kalau ternyata wa in tusibukum, dan menimpa sayyi'atun itu keburukan, yafrahu biha, orang lain menjadi bahagia. Begini masalah, kalau kita mendapatkan kebaikan kemudian kita menjadi orang yang buruk, kemudian kalau kita ditimpa musibah atau ditimpa keburukan, orang lain kok bahagia dengan kita, berarti ada masalah dalam nikmat atau dalam hidup kita. Jadi lebih mudah, simpelnya begini, kalau kita punya nikmat, kita mendapatkan sesuatu, kok kita menjadi orang yang buruk, katakanlah kita naik jabatan, ternyata jabatan itu membuat kita menjadi orang yang jahat, ini berarti masalah dengan jabatan kita. Kalau kita mendapatkan nikmat yang lain kok kemudian kita menjadi orang yang jahat, yang buruk, maka nikmat itu perlu bahasanya kita dipertanyakan. Kenapa kok kepemilikan kita justru menjadi orang yang salah? Contoh begini, ada orang yang diangkat menjadi, katakanlah hakimkah, presidenkah, pemimpin atau apakah itu, tapi kok kemudian menjadi orang jahat, maka berarti nggak cocok itu, Pak. Posisi kita saat itu nggak cocok, karena membuat kita menjadi orang jahat, kita menjadikan orang kita nggak adil, maka berarti posisi kita bermasalah, jabatan kita bermasalah di jabatannya kah, bermasalah di diri kita kah, bermasalah di posisi itu kah, atau bermasalah dalam menggapainya atau mendapatkannya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, dan kalau ternyata kita ditimpa suatu musibah atau kita menjadi orang yang sayyi'ah, katakanlah kita kemudian menjadi orang jelek setelahnya, kok yafrahu biha, ada orang yang tepuk tangan dengan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita ditimpa musibah, ada orang yang tepuk tangan dalam arti nyorakin kita lah.
orang yang bahagia dengan jatuhnya kita, berarti memang kita itu cocoknya di situ. Cocoknya ya jatuh, nggak megang jabatan itu lagi. Kalau pemimpin tidak disukai sama rakyatnya, ya turun lebih baik. Kalau imam sudah tidak disukai oleh makmumnya, tinggal ajukan ke pengurus bahwa kita nggak cocok sama imamnya, bisa nggak Pak diganti imamnya? Monggo, asal dengan alasan yang baik, bukan fitnah, bukan ketidaksukaan 1-2 orang saja. Nah, kalau sudah begitu tinggal ajukan bahwasanya ini imam udah nggak baik Pak, ini marbot udah nggak baik Pak, atau jangan-jangan yang perlu diganti makmumnya. Nah, ini posisinya yang mana? Kalau udah kelihatan jahatnya, nah itu perlu. Nah, pemimpin juga begitu. Orang biasa kita juga sama. Ketika kita memiliki sesuatu, kemudian kita kok membuat kita menjadi orang jahat, berarti nggak baik kepemilikan itu. Dan kalau kok kita kemudian di posisi kita menjadi orang yang, misalkan katakan tadi, menjadi orang yang jahat, kok ada orang lain yang suka kita untuk jatuh, berarti kita memang harus turun di posisi itu. Itu nggak cocok, nggak pas. Karena kebahagiaan orang melihat kita kena musibah, artinya ketika kita baik, ketika kita di atas, mungkin kita nggak pas, mungkin kita nggak bermanfaat. Nah gitu. Jadi kalau kita misalkan katakan jadi orang kaya, kok kemudian menjadi orang jahat, ya berarti kita nggak pas jadi orang kayanya. Mungkin hidup miskin lebih baik, lebih bermanfaat, kan gitu. Banyak loh orang yang kaya tidak membawa manfaat, orang miskin banyak membawa manfaat, banyak. Tapi juga banyak orang yang miskin jadi beban, orang kaya yang memberikan manfaat, yaitu lebih banyak. Ya artinya banyak. Artinya di mana posisi kita membawa manfaat, itulah yang terbaik. Mau posisi punya uang kah, mau posisi kaya kah, mau posisi menjadi pejabat kah, atau menjadi orang biasa-biasa saja kah, selama itu membawa manfaat, berarti posisi itu ideal pas buat kita. Kalau kita jadi imam membawa manfaat, bisa mencerahkan, itu berarti manfaat. Kalau kita jadi makmum membawa manfaat, berarti pas posisi kita jadi makmum. Kadang kalau ditukar malah nggak pas. Kadang kalau ditukar malah nggak pas. Imam ketika jadi makmum mungkin nggak manfaat, makmum ketika jadi imam mungkin nggak pas gitu. Artinya apa? Kadang memang posisinya yang pas, yang ideal ya saat ini. Oke, wal hasud wasyamata ya talazimani. Ada antara hasud dan juga syamatah itu bahagia dengan kemaksiatan, itu dua-duanya ya talazimani. Apa namanya? Dua-duanya ini ada. Dua-duanya ini ada. Orang yang bahagia melihat orang lain celaka, orang yang susah ya, SMS ya Pak ya, Pak Haji bahasanya, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ini akan selalu ada, selalu berdampingan. Dia talazimani, bagi dua sisi mata uang itu memang akan selalu ada. Wa qala ta'ala wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi walaya jiduna fi sudurihim, dan kalian atau mereka, walaya jiduna, mereka tidak akan menjumpai fi sudurihim, di dalam, tidak dijumpai di dalam dada mereka itu hajatun mimma utu. Jadi terkadang orang itu begini, terkadang orang itu ketika diberikan nikmat dia sendiri bingung untuk memanfaatkannya. Orang selama ini kita minta, ya Allah mintanya macam-macam, banyak sekali. Contoh misalkan kita awalnya minta jodoh, ketika dikasih jodoh kita motivasinya sudah anak. Ketika anak
kita pengen anak itu kita cetak atau kita didik menjadi anak yang soleh solehah. Kedepannya kita nggak tahu nih anak menjadi soleh atau enggaknya, kita nggak tahu. Nah terkadang begitu, kita pengen banget kerja, tapi dalam kerjaan itu kita bingung. Bahkan ketika kita menerima gaji kita pun bingung. Banyak orang-orang yang kayak gitu, bingung kadang memanfaatkannya yang terbaik ini seperti apa. Saya gaji sekian, atau saya berkeluarga, masalah kami begini. Masalah anak, setelah diidam-idamkan punya anak, saya punya anak, masalahnya begini, anak saya sekarang begini. Dan kita kadang bingung mau bagaimana dan harus apa. Itu kadang itu membingungkan dalam kita urusan yang seperti itu. Tapi ada yang kemudian orang wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Kadang ada orang yang memang tidak bisa dijumpai hajatnya di dalam apa yang sudah diberikan oleh Allah ini. Dia bingung, saya harus ngapain, saya harus bagaimana, akan seperti apa nantinya. Aila tadiku suduruhum la tudayyiku suduruhum wala yagtamun. Hatinya sempit juga enggak, tapi susah juga enggak. Ada yang kemudian berkeluarga itu dia menjadi bahagia, bisa memanfaatkan, menyempurnakan separuh agamanya, tapi kadang bingung. Setelah berkeluarga ada orang yang bingung, nanti gimana ya, terus bagaimana ini, saya kedepannya seperti apa, bingung. Ada yang kemudian sudah memiliki anak masih bingung, nih anak nantinya pengen jadi apa ya, harusnya bagaimana, bingung. Maka kemudian yang bingung-bingung ini kemudian nggak kemana-mana akhirnya. Anaknya jadi ini enggak, jadi itu enggak, begini enggak, begitu enggak. Ya akhirnya dia apa, pasrah. Ya udahlah, gimana Allah aja, akhirnya apa? Kemudian jalannya ya udah gimana Allah aja. Nah ini, suasana alaihim bi'adamil hasad. Asal selama kehidupan polemik kehidupan kita itu tidak dibarengi dengan hasad, nggak masalah. Oke, intinya ya sudah, nanti bagaimana jalannya Allah ngatur saja. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oke, ini tutup ya. Baik jamaah sekalian, ini diantaranya nanti yang kita sambung kembali. Waktunya sudah mendekati waktu isyraq. Mudah-mudahan dengan pembahasan hasad nanti akan beda ya. Jadi kalau bahasa di kita itu kan seringkali menggunakan bahasa apa, hasud ya. Kalau bahasa Arabnya hasad itu di Indonesia lebih dikenal dengan hasud. Jadi ada yang kemudian seperti Pak Dwi ini menafsirkan dua kata yang berbeda. Antara saya kemarin dengar obrolan dengan ajengan kita yang biasa di belakang imam itu, Syekh Grand Syekh. Nah, itu biasanya beliau menafsirkan kemarin ada antara hasud dan hasad ini dua berbeda. Cuman lebih simpelnya bahwa hasad itu bahasa Arabnya, hasud itu bahasa Indonesianya, hasid itu pelakunya. Contoh seperti dalam surah yang sering kita baca, Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafasatin wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan hasidin, orang yang hasud. Nah, Indonesianya idza hasad, ketika dia hasud. Jadi hasad itu lebih ke bahasa Arabnya, kemudian di Indonesia kan menjadi hasud. Ini simpelnya saja. Kalau ada yang menafsirkan dua kata, dua kalimat yang berbeda, monggo silahkan, nggak masalah. Toh bahasa Arab itu bisa dijabarkan menjadi banyak sekali. Sekali lagi, berkaitan dengan hasud, maka kita jauhkan hal itu dari dalam diri kita, karena itu akan sangat berbahaya. Karena terlebih kalau kita biarkan, nantinya akan menggerogoti amal soleh kita, bahkan akan menggerogoti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga, jangan sampai kita piara. Itu akan sangat membahayakan. Terkadang karena tidak terbaca dalam diri kita,
dan tidak terbaca dalam diri orang lain, tapi terbaca oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berbahaya, bisa jadi nantinya akan menjadikan kita menjadi orang yang jahat, bukan hanya hasudnya saja. Jadi orang yang jahatnya bisa menyebabkan pencurian, perampokan, pembegalan, bahkan sampai dengan pembunuhan seperti yang terjadi pada kasusnya Qabil dan Habil. Naudzubillah, naudzubillah. Kita tutup yang jawab kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.